Pace bene, di video ini saya mau membagikan satu pemikiran yang saya peroleh dari satu jurnal. Judulnya The Value of Confession and Forgiveness According to Jung. Nilai dari pengakuan dan pengampunan menurut Carl Gustav Jung, seorang psikolog. Dia seorang anak dari seorang pendeta reform, gereja reform. Tetapi dia mengatakan dengan terang bahwa Jung mengatakan, saya juga Freud mengembangkan teori dan metode berpsikologi dengan melihat sakramen pengakuan dosa dalam gereja Katolik. Dia katakan itu. Oke, partikularmente ya, secara khusus di beberapa bidang, tidak dalam seluruhnya, tetapi dalam hidup Carl Gustav Jung sendiri, latar belakang agama sangat mempengaruhi konsep berpsikologinya. Nah, di jurnal yang saya lihat itu, dia menyoroti secara istimewa pengakuan dosa dan pengampunan yang dirasakan dalam pengakuan dosa itu. Nah, menarik bahwa apa yang dikatakan oleh seorang yang bukan Katolik ini justru membantu saya, untuk melihat inilah relevansi gereja di dunia yang semakin menghakimi ini. Saya pikir di sini kita temukan harta gereja yang amat berharga dan semakin berharga untuk masa sekarang. Ada ruang pengakuan dan ada pengampunan di situ. Saya malah berpikir, inilah harta yang maunya di-cultivate, diolah lagi lebih besar untuk menjadi alasan orang mengapa semakin mencintai Allah dan gereja di dalam Katolik. Pengakuan dosa. Karena gereja sendiri melihat ruang pengakuan dan pengampunan ini adalah demikian sakral sehingga dianggap sebagai sebuah sakramen. Nah, itu dia. Carl Gustav Jung sendiri mengatakan sangat penting ini. Dan dia berkata bahwa sakramen pengakuan dosa adalah prototipe dari psikoterapi. Di ruang pengakuan dosa sebenarnya sedang terjadi terapi psikologis. Menarik sekali. Oke, supaya semakin tahu bahwa itu menarik, saya mau membagikan pemikirannya yang saya pikir masih dangkal, saya tahu, tapi yang dangkal ini pun sudah cukup memberi panorama ya. Dia katakan begini, mengakui kesalahan dan mendapat pengampunan atas kesalahan itu adalah bagian natural dari kemanusiaan kita. Pertama, rahasia yang kita simpan, terutama menyangkut kesalahan sendiri, itu membuat kita terisolasi, merasa terkurung, merasa tak berguna, merasa bersalah. Apa rahasia ini? Biasanya ini adalah perbuatan gagal menurut kita. Bukan rahasia yang baik ya, dalam arti ada seorang mendapat kamu diterima masuk PNS, lalu kamu menyimpannya untuk sementara sampai nanti dibagikan. Bukan rahasia macam ini, tetapi rahasia karena kamu malu mengakuinya. Mengapa malu? Karena ini kesalahan. Kesalahan kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada Tuhan. Nah, semakin ini disimpan, semakin terisolasi, semakin mengalami kemunduran. Sementara kalau ini dibagikan, diangkat ke permukaan, ada perasaan dibebaskan. Kita tidak bicara pada level teologi ya, tetapi dalam konteks psikologi ini, merasa bebas, merdeka kalau saya sudah membagikan atau membawa ke permukaan luka-luka perasaan bersalah yang selama ini terpendam. Itu dikatakan oleh Carl Gustav Jung. Nah, sakramen pengakuan dosa memfasilitasi seseorang untuk membawa masalahnya ke permukaan, karena dia mengakukan itu secara literal dengan mulutnya,
disampaikannya kepada orang, oral maksudnya, disampaikan kepada orang dalam komunikasi, dan kemudian mendapat pengampunan. Nah, ini menarik juga. Dia yakin, si peniten ini yang mengaku ini yakin bahwa dosanya, kesalahan ini memang diampuni. Dan itu yang dianugerahkan kepada kita dalam sakramen pengakuan dosa. Nah, menurut Carl Gustav Jung, disinilah titik temu antara psikologi dan agama juga. Ketika tekanan-tekanan psikologis itu bisa dibebaskan dalam konteks dengan bantuan dari agama, begitu ya. Inilah, bukan malah mengekang, bukan malah membuat seseorang semakin takut mengungkapkannya karena ancaman neraka. Dan lagi-lagi, konsep neraka ini adalah konsep yang ditawarkan dalam ruang teologi. Nah, menariknya bahwa Carl Gustav Jung melihat inilah harta kekayaan gereja Katolik. Dan di sisi lain dia katakan begini, satu kehilangan terbesar dari gerakan Protestan adalah hilangnya dua hal. Pertama, sakramen ini sendiri tidak dianggap lagi sebagai sakramen. Yang kedua, hilangnya otoritas seorang pemimpin agama yang dianugerahkan kepadanya untuk membantu seseorang lepas dari dosa-dosanya. Nah, ini penjelasannya menarik. Karena sebagai sakramenlah, maka pengakuan dan pengampunan dosa itu dipercayai oleh orang, kredibel. Bukan melulu karena kecakapan dari pastornya, orang yang memberikan pengakuan ini, no? Karena dia katakan begini, sebenarnya seorang pendeta pun bisa memberikan konseling, tetapi ini jatuh pada psikoanalitik, pada level itu konseling. Oke, bagikan ceritamu, kamu membagikan itu, tetapi tidak dalam dimensi yang sakral. Oke, kita doakan, oke. Tetapi tidak sama rasanya ketika pengakuan dan pengampunan itu ditemukan dalam ruang pengakuan dosa dalam konteks sakramen. Itu dia katakannya. Karena ketika itu adalah sakramen dan demikian dilaksanakan dalam ritual, karena memang ada ritual dalam sakramen pengakuan dosa ini. Ketika pengakuan dosa, pengakuan kelemahan-kelemahan itu, disampaikan dalam ruang sakramen tobat, bukan dalam bentuk konseling kita datang ke pastoran, lalu kita menangis terseduh di sana, mengakui katakanlah kesalahan kita, tetapi dalam konteks di ruang tamunya pastor, ada yang kurang bila dibandingkan dengan mengakui itu di ruang pengakuan dosa. Karena di sini tadi kita temukan hubungan dari hidup beragama dengan psikologi si orang yang sedang berdosa ini, yang mengungkapkan dosanya. Dan satu hal natural, Jung katakan naturally, manusia itu adalah religius. Nah, sisi religiusitas ini dieksplor, boleh dikatakan, dalam ruang pengakuan dosa. Ini yang tidak ditemukan kalau hanya sekedar pada level psikoanalitik sebagai ilmu humaniora, boleh dikatakan ya. Aspek spiritualnya tidak ditemukan. Tetapi ketika ada ruang pengakuan dosa, ini tercapai karena saya membagikan. Saya tahu ini memalukan untuk saya ungkapkan, tapi saya mau bagikan di sini dalam arti saya mau beritahu ini sebuah kesalahan. Ini hal yang menjijikkan yang telah saya lakukan. Saya tidak ingin melakukannya lagi. Dalam ruang pengakuan dosa, rasanya pengungkapan ini lebih memuaskan, memberi liberasi, kebebasan, membebaskan. Dan sebagaimana dijanjikan juga ada pelepasan dalam arti pengampunan atas kesalahan yang telah kita buat dengan tetap mengharapkan di masa depan jangan diulangi lagi.
Nah, beberapa ide lain. Nah, oke, soal kehilangan tadi ya. Inilah kehilangan dalam Protestantisme yang dia katakan. Apanya yang hilang? Pertama, sakramennya. Yang kedua, otoritas spiritual yang dimiliki oleh pendeta. Menurut Carl Gustav Jung, si bapak pendeta sebenarnya sebagai pada level kemanusiaan bisa saja memiliki kecakapan dengan latar belakang. Karena dia katakan sebenarnya si konfesor, pastor atau pendeta itu juga harus dibekali oleh education, kemampuan untuk mengkomunikasikan dirinya, dan pemahaman psikologisnya juga harus ada. Tetapi kalau itu disampaikan di luar sakramen pengakuan dosa, ya itu pada level psikoanalitik. Menganalisis, saya pikir harus dibenahi lagi saya sendiri ya untuk bisa menjelaskan apa psikoanalitik ini lebih dalam. Tetapi saya pikir secara dangkal bisa dibagikan sebuah cara untuk mengetahui situasi psikologis seseorang dan mencari situasi aktual dari seseorang ini, penyebab, alasan, akibat, dan beberapa solusi untuk itu. Nah, dalam sakramen pengakuan dosa, ini diangkat pada level yang lain karena memuat religiusitasnya. Sebuah kehilangan besar menurut Carl Gustav Jung. Nah, justru saya menemukan bahwa ini adalah kritik juga, bahwa kenyataannya harta ini ditemukan dalam gereja Katolik, tetapi tidak dipakai. Saya sedang berbicara tentang gereja partikular kita di Indonesia. Mungkin karena bukan menjadi sebuah kebiasaan untuk mengungkapkan pengakuan dosa di bilik pengakuan. Belum. Kita harapkan belum, dengan berkata belum, kita harapkan bahwa di masa yang akan datang semakin dihidupkan. Dan sekali lagi, saya berpikir bahwa justru disinilah untuk memperkenalkan gereja lebih dalam dengan sakramen pengakuan dosa ini kepada orang-orang. Disinilah relevansi, dan itu juga dikatakan oleh Carl Gustav Jung dan juga si penulis jurnal itu yang mencoba menemukan relevansi pemikiran Gustav Jung dengan pengakuan dosa dengan dunia masa sekarang. Justru disinilah kita menemukan relevansi dari keagamaan itu dengan situasi aktual masa kini. Oke? Pengakuan dosa, ruang pengakuan dosa. Bahwa di sana kita temukan orang mengerti dirinya sendiri. Mengerti di sini mengakui, mengakui kelemahannya, mengenal shadow-nya. Saya pikir yang paham psikologi bisa menjelaskan ini lebih baik tentang bayang, tentang dirinya. Orang membuat konsep tentang dirinya dan juga menemukan fakta-fakta yang tidak selalu menyenangkan tentang dirinya, tetapi itu harus diakui juga. Kan begitu ya. Fakta atau situasi aktual dirinya ini menurut penilaiannya ada yang baik, ada juga yang tidak menyenangkan untuk dibagikan ke orang. Kita nggak mau orang lain tahu kelemahan kita. Tetapi ruang pengakuan dosa adalah ruang yang aman untuk membagikan itu. Satu hal lagi dari pengakuan dosa yang dia katakan, aspek percayanya, kan begitu ya. Kadang kita punya kelemahan, kita punya kemampuan membagikan, tetapi kita salah tempat membagikannya. Kita bagikan kepada orang yang akhirnya menjadikan itu sebagai bahan gosip. Satu kemungkinan. Yang kedua, kita bagikan kepada orang dan setelah kita bagikan, kita sendiri merasa tidak nyaman. Yang tidak nyaman ini bisa saja berasal dari asumsi pribadi kita. Jangan-jangan nanti dia bagikan. Kok dia jadi tahu kelemahan saya? Hal-hal semacam ini. Atau perasaan tidak nyaman ini datang dari penghakiman yang diberikan oleh orang yang mendengar pengakuan kita. Kamu tuh harusnya jangan kamu lakukan. Memang yang kamu lakukan itu memang memalukan itu
itu malah memojokkan situasi kita. Memang dalam pengakuan dosa toh juga kita dinasihati, tapi kita tahu saya sedang berbicara dengan Tuhan di sini. Saya sedang membagikan kesalahan saya, bukan terutama kepada pastor ini, yang boleh saja dia tidak tahu menau tentang kesalahan kita secara personal, tetapi saya sedang membagikannya kepada Tuhan. Nah, aspek spiritual, aspek metafisik yang ditemukan dalam sakramen pengakuan dosa, inilah yang terutama. Inilah yang gereja tawarkan. Saya pikir cukup panjang juga video ini, tetapi idenya terang bahwa pengakuan dosa itu kiranya bisa menjadi proyek khusus dari gereja partikular kita, untuk ditawarkan, begitu ya. Ibarat ini sebuah perusahaan, ada produk primadonanya, kan begitu ya. Produk yang memang juga disukai orang, gitu. Karena urgen, mendesak, sehat, memang dibutuhkan begitu. Dan saya berpikir juga memang di dunia yang semakin gampang menghakimi ini, karena orang juga makin gampang mengungkapkan dirinya tanpa sadar, dia mengungkapkannya di ruang yang salah. Katakanlah di media sosial atau apa, membagikan situasi dirinya, pemikirannya yang justru menjadi bumerang untuknya. Nah, bagaimana bila itu dibagikan di ruang pengakuan dosa dan pastor karena janji imamatnya dia menerima pengakuan itu dalam konteks pengakuan dosa juga. Kita tahu, kitab hukum kanonis sendiri mengatur bahwa barang siapa yang membagikan informasi itu secara tidak sehat untuk tujuan yang keliru, si pastor juga mendapat sanksi untuk itu. Untuk menjaga, meyakinkan kita bahwa demikian sakral, misterius juga ada aspek itu dalam sakramen pengakuan dosa. Sakral, spiritual, dan misterius. Bagaimana Tuhan mengampuni, memberikan pengampunan dan menguatkan kita di waktu yang akan datang. Dan selepas ada pengakuan, mengapa ada kelegaan? Psikologi bisa menjawab, tetapi dalam konteks sakramen pengakuan dosa, kita bisa katakan itulah karya Roh Kudus. Saya pikir ide ini harus kita lebih soroti lagi, bahkan bila perlu dibawa kepada realita, kepada kenyataan, dibuat menjadi program, dan umat juga semakin diingatkan untuk melakukan itu, untuk menyehatkan diri. Karena begitu juga dengan olahraga kadang ya. Kalau kita tidak olahraga toh sehat juga, oke. Tetapi kalau kita olahraga, kebugaran meningkat, ada sel-sel yang berganti dengan lebih baik, no? Kita ini membuat sebuah paragonia, pembandingan, mengumpamakan itu. Demikian juga halnya menarik. Saya membaca satu komentar, ada seorang bapak-bapak mengingat kembali masa kecilnya ketika dia dididik oleh seorang suster di sekolah dasar. Nah, suster ini membersihkan papan tulis, dan suster ini mengatakan, seperti inilah pengakuan dosa katanya. Dibersihkan, mungkin akan kotor lagi, tetapi dibersihkan lagi. Dan saya tidak melupakan ajaran itu, kata bapak itu. Setelah puluhan tahun meninggalkan peristiwa di mana suster mengajari dia tentang pengakuan dosa lewat papan tulis. Nah, demikian juga halnya gereja sedang menawarkan dan akan selalu menawarkan itu kepada kita. Dan sekali lagi, disinilah relevansi gereja. Salah satunya kita lihat dalam Ekaristi, kita temukan Kristus itu ada dulu, kini, dan sekarang. Allah itu hadir bahkan dalam sedemikian kecil keping roti. Tetapi dan lagi, kehadiran sakramen pengakuan dosa meyakinkan kita Allah yang hadir itu tetap relevan dalam hidup kini. Nah, saya pikir ini satu penjelasan yang nyambung
saling mendukung. Tara sakramen, rupa sakramen yang gereja akui, no? Ia hadir bahkan dalam rupa keping roti. Untuk apa? Qual intenzione? Apa maksudnya? Untuk tetap relevan. Dan itu diterjemahkan dalam salah satunya pengakuan dosa. Sampai jumpa lagi di video lain tentang ini. Saya harap ini ide yang bisa dibahas lagi. Pace bene.